Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan bagaimana melakukan uji autokorelasi, uji linearitas, dan uji T terhadap data kuesioner yang telah didapatkan dengan menggunakan SPSS sebelumnya. Uji autokorelasi merupakan uji yang bertujuan untuk mendeteksi korelasi atau kesalahan antara nilai-nilai residual mode regresi pada interval waktu yang berbeda. Mari kita mulai. Pertama, hal yang dapat dilakukan yaitu menyiapkan data yang akan diuji. Di sini kami sudah memiliki data yang akan diuji di mana mempunyai 3 variabel, yaitu variabel kualitas pelayanan sebagai X1, teknologi pelayanan sebagai X2, dan kepuasan pelanggan sebagai Y. Untuk langkah selanjutnya, kalian dapat masuk ke SPSS. Pada variabel view, kalian dapat masukkan total X1, X2, dan Y dengan cara kalian blok total X1, X2, dan Y yang di atas ini. Lalu kalian paste di SPSS. Jika sudah, kalian pilih kolom desimal dan ubah ke angka 0 semuanya. Selanjutnya, kalian ke data view. Di data view, kalian masukkan hasil total data X1, X2, dan Y pada kuesioner kalian dengan cara kalian Excel, lalu blok data X1, lalu copy data dan paste di SPSS. Selanjutnya, blok data X2 dan Y yang akan di-copy, lalu copy data tersebut dan paste di SPSS. Lakukan hal yang sama pada variabel berikutnya. Jika sudah selesai, langsung saja kita lakukan pengujian yang pertama, yaitu uji autokorelasi dengan menggunakan metode Durbin-Watson. Pilih analisa, lalu regression, lalu pilih linear. Di sini kalian masukkan Y1 ke dependent dan X1, X2 ke independent, lalu pilih statistik, lalu checklist Durbin-Watson, lalu continue dan oke. Di sini kita memiliki beberapa tabel, namun kita akan fokus pada tabel model sumerik. Dan bagaimana kita tahu adanya korelasi atau tidak? Sebelumnya, kita harus tahu syarat tidak terjadinya autokorelasi, yaitu di mana jika nilai DU lebih kecil dari nilai DW dan nilai DW lebih kecil dari nilai 4 kurang DU. Dan bagaimana kita tahu nilai DU dan 4 kurang DU? Di sini kita perlu memiliki tabel acuan Durbin-Watson. Di sini kami memiliki tabel Durbin-Watson dengan nilai A 5%. Di sini karena kita menggunakan 2 variabel independen, maka kita pilih yang K2, lalu jumlah datanya sebanyak 52, sehingga nilai DU sebesar 1,6334, yang dimana nilai DU lebih kecil dibandingkan nilai DW, yaitu sebesar 1,766. Di sini agar lebih mudah kami pindahkan ke Excel dengan jumlah N52, maka nilai DU yaitu 1,6334. Maka, untuk mencari nilai 4 kurang DU, kalian hanya perlu sama dengan 4 kurang DU, maka dapat hasil sebesar 2,3666, yang dimana nilai DW lebih kecil dibandingkan dengan nilai 4 kurang DU. Maka, dapat disimpulkan data telah lolos dalam uji autokorelasi karena nilai DW Durbin-Watson di antara nilai DU dan 4 kurang DU. Baik, untuk materi kedua yaitu uji linearitas adalah prosedur untuk mengetahui apakah 2 variabel atau lebih memiliki hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas yang bertujuan apakah variabel memiliki hubungan yang linear atau tidak. Langsung saja kalian pilih menu analis, lalu compare mean, lalu pilih mean. Di sini kalian masukkan variabel Y ke dependent, lalu untuk variabel X1 dan X2 ke independent, lalu pilih option dan checklist test linearity, lalu oke.
Lalu di sini akan muncul beberapa tabel. Sebelum melakukan pengujian, kita perlu tahu kriteria pengujian linearitas di sini. Kami akan melakukan pengujian menggunakan linearity, yaitu jika nilai signifikan linearity lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan uji linearitas tidak terpenuhi. Namun jika nilai signifikansi linearity lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa uji linearitas terpenuhi. Di sini kita ambil contoh dari hubungan variabel X1 dan Y pada ANOVA tabel X1 yang dimana nilai signifikansi linearity sebesar 0,00 yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka uji linearitas sudah terpenuhi. Lalu kita lanjut kepada hubungan variabel X2 dan Y pada tabel ANOVA X2 yang dimana nilai signifikansi linearity sebesar 0,970 dimana lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan uji linearitas tidak terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa X1 dan Y memiliki hubungan yang linear, sedangkan X2 dan Y tidak memiliki hubungan yang linear. Dan yang terakhir, kita akan melakukan uji T. Uji T yaitu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok atau populasi, yang bertujuan menguji apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok sampel terhadap suatu variabel yang sama. Di sini kalian bisa pilih menu analis, lalu regression, lalu linear. Di sini kalian masukkan variabel Y pada dependent dan variabel X1 dan X2 pada independent, lalu klik statistik, continue, dan OK. Di sini akan muncul beberapa tabel, namun kita akan fokus pada tabel koefisien. Di sini kami menggunakan dua cara pengambilan keputusan, yaitu menggunakan nilai signifikansi dan T-tabel, yang dimana jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05 atau T hitung lebih besar T-tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Namun, jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 atau T hitung lebih kecil T-tabel, maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. Di sini kami memiliki T-tabel dengan A 5% dalam menghitung T hitung di mana N kurang 3, maka kami mendapatkan T hitung yaitu 1,677. Di sini kita ambil contoh nilai signifikansi X1 yaitu sebesar 0,00 yang dimana lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung 4,469 lebih besar dari R tabel 1,677, maka dapat diartikan bahwa variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Dan nilai signifikansi X2 sebesar 0,923 lebih besar 0,05, dan T hitung 0,97 lebih kecil T tabel 1,677, maka dapat diartikan bahwa X2 tidak mempengaruhi Y. Dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh terhadap Y, sedangkan variabel X2 tidak memiliki pengaruh terhadap Y.